Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian kita dalam pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sampai kepada beriman, pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Di antaranya pembahasan tentang beriman kepada hari akhir, salah satu di antaranya adalah beriman kepada alam barzakh, ataupun yang pernah kita sebutkan itu orang menyebutkan juga alam kubur. Alam barzakh biasa disebutkan dengan alam kubur. Barzakh itu sendiri adalah berarti pembatas antara dua hal. Sebagaimana kita sebutkan di dalam ayat itu, bainahuma barzakhun la yabghiyah, di antara dua laut itu ada pembatas. Di sini juga merupakan pembatas. Alam barzakh itu adalah pembatas kepada seseorang manusia antara dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pembatas itu disebutkan dengan alam barzakh, ataupun kita menyebutkan alam kubur. Cuma kadang-kadang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kadang-kadang tapi lebih banyak, mayoritasnya seperti itu. Orang berada di alam kubur itu lebih lama daripada berada di dunia. Tengok dia 60-70 tu selesai, tamat. Kita kembali kepada Allah. Sebelum ke akhirat, pertama sekali dimasukkan ke kuburan. Tapi di akhirat itu, di alam barzakh ataupun di alam kubur itu, bisa-bisa malah kita lihat orang-orang yang terdahulu daripada kita itu sudah ratusan tahun. Sementara di dunia paling 60, 70, 80 ziroro tertutup. Malah standar yang diberikan kepada oleh Rasulullah kepada kita, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu selesai kehidupan dunia, dikuburkan. Di sanalah yang paling lama. Maka kalau proses penguburan dan sebagainya itu memang sudah nampak, kita lihat dengan nyata. Tapi yang wajib kita imani yang setelah itu, karena itu tidak lagi nampak, kita lihat apa yang terjadi setelah itu ketika di kuburan. Makanya yang disebutkan bahagian daripada keimanan itu adalah beriman kepada alam barzakh. Karena itu sudah gaib.
sudah hal yang gaib yang tidak nampak kita lihat. Digali kubur pun tidak akan nampak. Orang bisa kadang-kadang ada hal sesuatu pembangunan jalan misalkan kena kuburan harus dibongkar, digali kembali, dipindahkan kuburan. Apakah nampak azab-azab kubur itu? Tidak nampak. Hadir karena pakainya alam yang berbeda. Sementara alam yang kita lalui adalah alam dunia. Alam mereka itu sudah di alam barzakh. Tidak akan tidak akan kita bisa melampaui ataupun melewati batas itu. Yang sudah kita lewati saja kita tidak tahu. Alam kandungan dengan alam dunia. Ketika kita di kandungan ibu, kita juga tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang pernah terlalui. Tapi untuk melewati batasan itu tidak ada kemampuan manusia. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita imani adalah kejadian-kejadian yang tidak nampak itu ataupun yang disebutkan dengan iman bil ghaibi, sesuatu yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan Aqyasun nas, siapa orang yang paling beruntung, disebutkan Al-Aqyas adalah orang yang paling beruntung adalah orang yang banyak mengingat kematian. Aksaruhum lil mauti dzikran. Aksaruhum lil mauti dzikran, banyak mengingat kematian. Wa aksaruhum lima ba'dal mauti isti'dadan, dan yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk hari setelah mati. Itu orang beruntung. Karena kehidupan ini lebih trip. Banyak kehidupan kita yang di dunia lagi sebutkan sekian puluh tahun sudah selesai. Tapi kehidupan di akhirat itu, kehidupan di alam barzakh itu juga masih lebih lama. Akhirat memang hana batasan. Tapi tingkah alam barzakh mentang lebih trip, taudib hidih dibandingkan dengan di alam dunia. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beruntung kata Rasulullah itu banyak mengingat mati dan banyak mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Dari alam kubur, siapa yang akan menemani kita, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena malaikat Munkar dan Nakir itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari segi namanya saja sudah mengerikan. Yang satu namanya Munkar, yang diingkari. Nakir juga artinya yang diingkari. Artinya memang kalau ditanya tidak ada orang yang mau bertemu dengan malaikat Munkar Nakir. Artinya mengingkari, ataupun dengan kata lain, kalau bisa tidak bertemu dengan Munkar Nakir. Malah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, dia itu datang kepada seseorang manusia di alam kubur itu, aswadani azraqan. Keduanya itu datang dalam keadaan berwarna hitam biru, hitam kebiru-biruan, mengerikan. Itu Munkar dan Nakir. Kejadiannya mendung kita akan tak alami. Orang-orang yang akan meninggal awal, orang-orang syik kita awal yang akan meninggal, mereka sudah mengalami itu.
didatangi oleh dua malaikat yang disebutkan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan kita tahu, ada pun dia pertanyaan putar yang kita yang marabuka dan seterusnya. Tapi di sana yang jawab itu adalah keimanan, amal salih, bukan hafalan. Bukan hafalan yang akan menjawab itu. Sampai-sampai disebutkan ketika orang ditanya tentang Nabi Muhammad, ma qulta fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Laki-laki ini yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Teha babah hanampu jawab. Itu bisu sekali kerek ha. Padahal dia pernah tahu. Dia pernah tahu. Sami'atun nas yaqulu kadza wa kadza. Saya pernah mendengar nama itu. Tersiksa sekali orang-orang di alam kubur itu disebutkan tersiksa sekali karena pernah tahu tapi lupa. Berusaha ingat-ingat hanya je. Ingat-ingat. Itu terjadi tidak hanya kepada kita, sampai kepada orang yang bertemu dengan Rasulullah. Orang-orang munafik juga seperti itu, yang bertemu dengan Rasul, pernah bersama Rasul, pernah mengomong bersama Rasul, bicara bersama Rasulullah, bermuamalah bersama Rasul, tapi mereka itu orang-orang munafik. Ketika ditanya tidak tahu jawab. Siapa laki-laki itu yang diutuskan kepadamu? Ingat, hantingan. Sakit. Kadang-kadang dia ikut ujian sekolah. Mungkin jamun-jamun dia ikut ujian sekolah. Kau pernah tak baca? Kau pernah tak belajari? Teruk buat ujian tua. Dah ingat, ingat. Tersiksa. Maka itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada keimanan yang wajib kita imani. Dan tentunya tidak hanya sebatas kita imani. Karena kita sudah pelajari sebuah ilmu agama bukan hanya untuk menambah gudang ilmu pengetahuan, tapi satu kata yang kita tahu untuk bisa kita amalkan, itu tujuannya. Kalau hanya untuk menambah tidak besar manfaatnya. Tapi apa yang kita tahu untuk bisa kita amalkan. Bagaimana secara pribadi kita masing-masing. Itu yang bisa jawab kita masing-masing. Apa yang akan kita persiapkan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana hanya dua pilihan. Yang ada azab atau nikmat. Azab kubur ataupun nikmat kubur. Hanya dua pilihan yang ada. Kalau seandainya mendapatkan azab kubur, berarti tidak akan diberikan nikmat. Kalau seandainya mendapatkan nikmat, berarti tidak akan diberikan azab. Jadi itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita disuruh beriman kepada yang gaib itu dengan tujuan kita mempersiapkan diri. Karena banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa amalan ini akan menjadi temanmu nanti di alam kubur. Amalan ini akan menjadi temanmu yang akan mendampingi kamu nanti di alam kubur pulang. Ada beberapa hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang itu. Tapi apakah kita hanya sekedar membaca ataupun mendengar kemudian berlalu begitu saja? Tidak cukup. Kewajiban kita ataupun keharusan bagi kita sekalian adalah ketika kita tahu, ketika kita kita sudah mengetahui tentang itu, kita beramal. Contohnya baca Al-Quran. Sibuk, mana orang sibuk? Tak ada orang sibuk, tidak sibuk.
Sahabat Nabi zaman sibuk sih, tapi dia sempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Demi apa? Demi ada bekal nanti ketika pulang ke akhirat. Bagaimana kita siasati waktu, yang penting kita bisa menyempatkan diri untuk baca Al-Quran. Ya'ti syafi'an liqari li ashabihi yaumal qiyamah. Dia akan datang menjadi pembawa syafaat. Dan di alam kubur Rasulullah menyebutkan jadi pendamping. Demikian juga amal sedekahnya. Demikian juga yang paling besar lagi adalah sururun tudkhilu fi qalbil akharin. Kita membantu orang lain ataupun memberikan rasa bahagia kepada orang lain, memberikan rasa nyaman, apakah dengan tutur kata ataupun kita membantu, ataupun membantu dengan tenaga, membantu dengan uang yang membuat orang lain bahagia. Itu besar sekali pahala, besar sekali pahala. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan dia kebaikan itu akan dibentuk oleh Allah nanti di alam barzakh menjadi satu malaikat yang akan mendampingi orang tersebut nanti di alam kubur, sehingga orang di alam kubur itu bertanya-tanya, man anta sodron, lu pernah lu kalian orang yang dari lagero nih semasa di dunia. Ala tazkur, apakah kamu tidak mengingat saya ini adalah amalmu, sururun tudkhilu ala qalbi muslim, satu kebahagiaan yang menyenangkan yang kamu masukkan ke dalam dada orang muslim. Apakah dengan cara membantu untuk juga membahagiakan orang, berbicara baik juga membahagiakan orang lain. Maka jangan sekali-sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah pada saat kita berbicara menyakiti orang lain. Ketika menyakiti orang lain berarti kebalikan yang akan kita terima. Aksaruhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Perbanyakkan mempersiapkan kepada setelah kematian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang wajib kita yakini bahwa ketika Allah berikan nikmat di alam kubur ataupun azab di alam kubur, dia itu tidak akan habis nikmat itu kecuali sampai hari kiamat. Demikian juga kalau seandainya Allah tetapkan seseorang mendapatkan azab kubur, dia itu juga tidak akan selesai pukesitun selesai hukumannya hana, berlanjut terus sampai ke hari kiamat, berlanjut terus sampai ke hari kiamat. Dia itu tidak akan selesai sebegitu saja, tidak akan selesai. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahwa ini salah satu di antaranya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah dinampakkan oleh malaikat Jibril sekelompok orang yang sedang merobek mulutnya. Dia robek mulutnya sampai berdarah-darah, luka sampai lepas, sampai robek betul sampai ke belakang. Ya blughu kafahu disebutkan di dalam hadis Rasulullah, robek dan terpisah, terbuka mulutnya berdarah-darah itu sampai ke leher belakang. Kemudian Allah bentuk lagi, dirobek lagi sebelah kiri. Allah bentuk lagi, dirobek lagi sebelah kanan. Allah bentuk lagi, dirobek lagi sebelah kiri. Kanan kiri dan seterusnya.
Rasulullah tanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadza ya Jibril?" Siapa ini hai Jibril? Siapa mereka itu yang merobek mulutnya? Sudah sembuh bagus, kemudian dirobek lagi, sembuh bagus dirobek lagi, sembuh bagus dirobek lagi. Kemudian Jibril menjawab, "Itu adalah umatmu wahai Muhammad, yaghdu yakdzib kizbah hatta tablughu anhu al-afaq." Dia keluar rumah ataupun di dalam rumah berdusta, bohong. Kemudian dusta itu disebar-sebar, disampaikan ke begini, ke sana, ke sana, ke sana, sampai menyebar kebohongan itu, sampai menyebar ke seluruh penjuru. Makanya ketika dirobek tidak tanggung-tanggung, sampai menyebar betul-betul ke seluruh penjuru, sampai belakang leher rusak. Dan kemudian Jibril katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlangsung wahai Muhammad hatta qiyamis saah. Kejadian itu bukan azab di akhirat, tapi di alam kubur. Di alam kubur terus dia lakukan seperti itu, bagus lagi dirobek lagi, bagus lagi dirobek lagi, sampai hari akhirat, saat atau sampai hari kiamat, sampai kiamat tiba. Jadi makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah wal iyazbillah, ketika seseorang sudah mendapatkan azab kubur, dia itu tidak akan berhenti 1, 2, 3 tahun dan seterusnya. Tidak ada batasan. Batasannya itulah kiamat. Demikian juga kalau seandainya Allah berikan nikmat bagi orang-orang baik, bagi orang-orang salih, bagi orang-orang yang taat kepada Allah, ketika Allah bukakan pintu surga, nampak kepadanya nikmat surga, dia rasakan kenikmatan hidup di alam kubur itu, dan dia itu juga tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Dia merasakan terus nikmat tersebut, terus menerus nikmat tersebut. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan kita, kedua dili dah pegah lilom, kedua dili dah pegah lilom. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau seandainya kita sudah lupa-lupa, oh berarti beginilah hino idunya nyeramingan, tapi teruk kedeh alam kubur singa sirod. Hino idunya le rame keluarga dan sebagainya, rame ngan dam kem-kem dah pegah-pegah abah. Tapi di alam kubur kita akan bertanggungjawabkan semua amalan itu sendiri. Dan ada lagi kawan di sana. Jangankan kawan, keluarga kita yang kita beri makan, yang kita nafkahi, yang kita berjuang mati-matian untuk membahagiakan mereka, apakah mereka akan bersama kita di alam kubur? Tidak. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadikan amal apa saja yang kita lakukan itu menjadi bekal bagi kita. Aksar lima ba'dal mauti isti'dadan. Paling banyak mempersiapkan amalan untuk setelah kematian. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran disebutkan Ali Fir'aun, silap saya, dalam surah Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyah wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kubur itu kita sebutkan kubur karena memang dikubur. Tapi kalau barzakh namanya itu sifatnya lebih umum. Kalau memang dikubur kita sebut alam kubur, yang memang dikubur. Tapi bagaimana orang yang tidak dikubur?
meninggal di laut, meninggal di hutan, meninggal diterkam serigala, binatang buas dan sebagainya, meninggal dicincang-cincang kemudian dibuang ke sungai, tidak tahu bekas-bekasnya, nggak bisa lagi untuk dikebumikan dan sebagainya. Bagaimana bagi mereka? Itu juga disebutkan dengan barzakh. Mereka ada alamnya, barzakhnya tetap bagi mereka. Proses alam barzakhnya tetap, cuman tidak dikubur saja. Proses alam barzakh, apakah bagi mereka ada mungkar dan nakir yang datang? Ada. Apakah bagi mereka kalau seandainya mereka itu penjahat mendapatkan azab kubur? Ada. Apakah bagi mereka kalau seandainya mereka itu adalah orang baik mendapatkan nikmat kubur? Juga dapat. Jadi tidak tidak membatasi tempat meninggal ataupun setelah tempat dikebumikan. Kalau yang di alam kubur bagi kita mungkin sudah mudah untuk kita ingat. Ini yang meninggal tidak tahu jasadnya. Tetap proses itu tetap. Hana akan ada. Maka disebutkanlah di sini di dalam Ali Fir'aun tentang kejadian Fir'aun yang tenggelam bersama bala tentaranya pada saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak sebutkan sejarah itu panjang, tapi di titik tenggelam, ketika Nabi Musa sudah lewat, Fir'aun bersama bala tentaranya ini tenggelam karena laut menyatu kembali. Yang semulanya dalam bentuk jalan menyatu kembali. Semua mereka itu dalam tenggelam, ghariq, mati dalam keadaan tenggelam di laut. Yang dimuntahkan oleh laut ke darat itu hanya jasad Fir'aun, sementara jasad bala tentara mereka itu tidak dikembalikan ke darat. Fir'aun itu hanya yang dimuntahkan ke darat kembali, karena memang itu kehendak Allah, ataupun dengan kata lain itu ketentuan Allah, supaya jadi peringatan. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah sebutkan, kami selamatkan jasadmu, tidak tenggelam di sana dan tidak dimakan ikan satu persatu di sana, tapi kami selamatkan jasadmu kembali lagi ke daratan, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi peringatan bagi orang-orang setelahmu. Ini contoh orang yang membangkang Allah. Contohnya itu adalah Fir'aun. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya Fir'aun itu tidak dikebumikan, tidak dikuburkan, dia itu di mumi, kemudian diletakkan di dalam satu kamar kalau bahasa kita, dan kamar itu di dalam satu gedung besar. Kalau di Mesir itu namanya Mathaf Fir'aun, Museum Fir'aun. Apakah mereka itu tidak diazab? Ada diazab. Azab itu tetap. Bagi kita nampak tidak nampak. Nah, itu yang beda. Karena gedayung lain alam gedayung alam dunia tidak akan bisa menerobos ke alam barzakh. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Memang Allah sembunyikan itu, Allah tutup itu bagi kita sekalian. Pernah dinampakkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Diberikan daya dengar, sehingga Rasul pernah mendengar orang yang menjerit di alam kubur. Diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hanya kepada Rasulullah. Kepada kita umat manusia lain tidak diberikan itu. Maka disebutkan di dalam ayat tersebut, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyah. Api neraka itu senantiasa membakar, membara ke arah mereka
dan rasa panas api neraka itu dirasakan. Yu'raduna, diarahkan, dibukakan pintu neraka di alam barzakh itu kepada Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya, pagi sore, ataupun bahasa kita sebutkan siang malam, 24 jam, terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari kiamat nanti baru disebutkan ataupun baru disuruh adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan Fir'aun bersama bala tentaranya itu ke tempat yang paling besar, atau ke tempat azab yang paling pedih, ke tempat azab yang paling pedih, asyad dan azab, yang sepedih-pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran itu memang orang kafir. Fir'aun itu orang kafir. Tapi kita ambil pelajaran daripada ayat tersebut, artinya orang yang mendapatkan azab di alam kubur ataupun orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur, dia itu tidak akan ada jeda waktunya, tidak akan ada waktu ataupun tidak akan ada masa penghabisan. Pukul 10 tahun hukuman penjara dunia menteng na batas, tapi dia di akhirat tengok na batas. Itu yang mungkin 10 tahun 20 tahun selesai dikeluarkan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian, siapa orang pintar, siapa orang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan banyak mempersiapkan amal untuk hari-hari setelah mati. Kemudian yang berikutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika annakum tuftanuna fil qubur misla au qariban min fitnatid dajjal. Hadis yang berikutnya tentang alam barzakh ataupun alam kubur, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyebutkan hadis ini dari Asma binti Abu Bakar. Asma ini adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah pada saat Rasul bersembunyi 3 hari 3 malam sebelum hijrah ke Madinah. Inilah Asma, ibu daripada Zubair bin Awam. Wanita mulia ini mengantarkan nasi kepada Rasulullah bersama Abu Bakar di malam hari, tengah malam, dan dalam keadaan hamil tua. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak kita sebutkan lagi itu, tapi intinya Rasulullah menyebutkan laqad uhiya ilayya annakum tuftanu fil qubur misla au qaliban min fitnatid dajjal. Kamu itu akan difitnah di alam kubur. Fitnah itu apa artinya? Di alam kubur itu ada namanya fitnah, ada namanya azab. Kalau azab seperti tadi, kalau fitnah itu ujian. Seperti kita sebutkan tadi di awal, diberikan soal-soal, pertanyaan tidak banyak. Tapi kalau orang tidak punya keimanan, tidak punya amal saleh, memang tidak bisa jawab. Karena yang menjawab itu adalah bukan hafalan, tapi yang jawab itu adalah amal salihnya. Tinggal lagi jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, jangan tanyakan orang lain. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, sejauh apa yang sudah kita lakukan, amal salih kita apakah sanggup menjawab pertanyaan mungkar dan nakir nanti di akhirat. Bebe yang kada pebut, pu sembahyang kada nak ikhlas, pu sembahyang kada nak khusyuk,
sedekah katanya penuh dengan keikhlasan mengharap ridha Allah, ataupun berbuat baik kita mengharap kepada pujian manusia, atau itu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya memang belum sempurna, selagi Allah masih berikan kehidupan kepada kita, kemampuan, kita berusaha untuk menyempurnakannya. Kita berusaha untuk menyempurnakannya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengingat tentang hal ini. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kamu itu akan difitnah di alam kubur. Fitnah itulah diuji, diberikan ujian. Hampir sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi fitnah dajjal. Maka kita yuk melindung daripada fitnah dajjal. Di akhir salat itu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, azab neraka, dan fitnah kehidupan kematian, dan fitnah dajjal. Yang keempatnya fitnah dajjal. Kenapa demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena fitnah dajjal itu sangat-sangat mengerikan. Orang yang tidak kuat imannya akan goyang. Karena dia bermain kepada hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik ruh kita merumpuk dengan dajjal, dan juga selamat daripada dajjal seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Tapi ada je merumpuk baik. Kenapa kan kita juga kadang-kadang tidak bisa meyakini diri kita sendiri apakah iman kita itu bisa selamat atau tidak. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kemampuan. Memang betul-betul ujian yang sangat besar itu adalah dajjal. Allah berikan kemampuan kepada dajjal itu sampai menurunkan hujan. Dajjalnya itu nyok langit, ya sama'u amtiri katanya, wahai langit turunkan hujan. Itren hujan, seketika. Kalau seandainya sedang hujan, dia perintahkan stop, jangan lagi turun hujan, stop hujan itu. Maka orang akan banyak terpengaruh pada ketika itu, akan banyak goyang keimanannya. Dia pikir bahwa dajjal inilah yang benar, karena dia bisa berbuat segala-galanya. Jangankan dajjal beneran seperti itu, dajjal yang seperti yang diundang beberapa saat yang lalu di stadion itu untuk pawang hujan, orang sudah percaya. Orang percaya bahwa dia itu punya kekuatan untuk wal-iyazubillah. Padahal itu adalah syirik yang nyata. Di tingkat nasional juga dia pernah heboh, Mbak Rara itu. Artinya dia pawang hujan, bisa membuat hujan itu tidak turun. Padahal itu dajjal gadungan. Bagaimana kalau seandainya dajjal benar-benaran? Ya Allah berikan kekuatan betul-betul. Ketika dia tunjuk langit, dia katakan ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan. Begitu dikatakan turun hujan. Ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhlah tanaman. Tumbuh. Pu perle bau itimu. Pu perle ba anggur itimu. Pu perle ba apel itimu. Ya hana-hana bagdayo semua. Dan dia itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa dia akan menjamah ke seluruh permukaan bumi. Wal iyazbillah. Dia bisa berjalan secepat kilat. Dia akan bisa masuk ke seluruh penjuru bumi
illa Makkah wa Madinah, kecuali Makkah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki. Tanah haram itu tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Jadi orang akan banyak goyang keimanannya. Malah pada saat-saat seperti itu, ketika dia mengajak orang untuk tinggalkan agama Allah, orang akan meninggalkan agama Allah. Dia akan ikut bersama Dajjal. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah perintahkan kepada kita berdoalah daripada 4 fitnah itu, salah satunya adalah fitnah Dajjal. Tujuannya untuk itu. Selamat bagi orang-orang yang sudah meninggal duluan, tidak pernah mendapatkan fitnah Dajjal. Tapi waliyazubillah, kita tidak tahu tentang diri kita, apakah merempok dengan Dajjal atau Han, ataupun generasi-generasi setelah kita, anak cucu kita apakah akan mendapatkan Dajjal ataupun selamat enggak iman mereka, karena tergiur dengan kemampuan yang dimiliki. Dia itu berjalan seperti angin kencang, bisa sampai kemana-mana dalam waktu perhitungan detik, dan itu Allah berikan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah fitnah, ujian. Jadi fitnah yang Rasulullah buat perumpamaan fitnah kubur itu sama juga dengan fitnah Dajjal, artinya diuji dan ujian yang besar. Ujian lain mungkin hana berat, tapi ujian lagi, ujian Dajjal itu memang betul-betul kita perlu memohon perlindungan kepada Allah. Demikian juga ujian di alam barzakh ataupun ujian di alam kubur, ketika ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang pertanyaan-pertanyaan seperti tadi kita sebutkan, pertanyaan-pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ini perintah Rasulullah seperti tadi kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah berpesan bahwa setiap selesai solat ataupun fi duburi kulli solah, sebelum salam, ba'da tahiyat sabi-sabi kita baca apa yang kita bacakan tadi, doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, itu yang pertama, dan azab neraka, dan fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Dajjal. Artinya yang ingin disebutkan, kenapa Rasulullah perintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah daripada azab kubur, karena azabul qabri haqqun. Azab kubur itu benar-benar ada, benar-benar ada, betul-betul ada. Jadi kalau seandainya kita melihat orang yang lalai, orang yang tidak dekat dengan agama, orang yang tidak sholat, orang yang banyak melakukan hal-hal yang haram, makan haram, pergaulan haram, muamalah haram dan sebagainya, sebenarnya mereka tidakkah, karena itu orang muslim, orang Islam, cuma yang anak. Jadi tidakkah mereka mengingat bahwa ketika kita sudah mati, belum sampai ke akhirat pun, belum sampai ke surga dan neraka pun, dari alam kubur pun kita sudah berhak mendapatkan salah satu dari dua hal, imma nikmat kubur atau azab kubur. Kita semua sudah berhak mendapatkan itu. Jadi apakah mereka tidak tahu tentang hal yang demikian?
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sebutkan bahwa hadis sahih juga daripada Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma' qara'ani 'alihim. Orang yang mengantar jenazah ke kuburan itu 3 macam disebutkan dalam hadis Rasulullah. Keluarga, harta, amal. Keluarga dan harta pulang. Yang tinggal bersama kita itu adalah amalan. Thiro dihina, dan uji thiro dihina. Selamat ke thiro dihina. Pu yang terpubuk sama saat di dunia, yang saya dapat tanggung jawab di alam kubur. Baik, alhamdulillah. Tidak baik, terima azab. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat kesedihan yang paling sedih Allah perdengarkan kepada orang di alam kubur pada saat wudi'a fi qabri, ketika jenazahnya sudah diletakkan di alam kubur, kemudian getuk dengan tanah dikebumikan. Zahaba ashabuhu, keluarganya pulang. Allah gepedengar suara sandal keluarganya pulang, itu semua berangkat, tidak ada lagi yang bersama dengannya. Hinoidonya lagi yang pernah kita sebutkan, mati-matian kita berusaha untuk membahagiakan mereka. Malah kadang-kadang sampai kewajiban draw tinggai, semayang tinggai, ataupun paling kurang telat paken mak minta rezeki ke ke anak, ke keluarga dan sebagainya. Tapi di sini semua kita ditutup dengan tanah dan kemudian mereka pulang. Suara sandal itu Allah perdengarkan kepada orang tuanya di alam kubur. Didengar semuanya. Qara'ani alihim, itu didengar oleh orang yang baru ditempatkan di alam kubur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis ini panjang, tidak habis. Nanti kita lanjutkan pada waktu yang lain. Lebih dan kurang ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.